mengenai mata kuliah sastra perbandingan, yaitu ekranisasi novel Ayat-Ayat Cinta 2. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Nama saya Umi Mahfudah Sadia, nomor induk mahasiswa 192110064. Saya Dwi Febrianti, nomor induk mahasiswa 192110067. Nama saya Bapak Wisnogoro, nomor induk mahasiswa 192110063. Selanjutnya, kali ini kita akan masuk yang pertama, yaitu sinopsis. Novel ini menceritakan tentang kehidupan seorang pria asal Indonesia. Pria itu bernama Fahri Abdullah. Ia adalah dosen di Universitas Edinburgh dan sekaligus pemilik minimarket Admina dan AVO Boutiqueur. Kisah ini bermula suatu malam Fahri terlihat kembali bayang-bayang istrinya, Aisyah, yang hilang di Palestina, dan istrinya yang telah meninggal, Maria. Fahri yang ingin tinggal di Edinburgh bersama Paman Hulusi, asisten rumah tangganya yang berdarah Turki, masih sedih. Bahkan terkadang ia menangis saat mengingat dan menyesali kebodohannya membiarkan Aisyah pergi bersama teman wartawannya ke Palestina. Aisyah dan teman wartawannya menghilang saat berkunjung ke Palestina. Teman wartawan Aisyah ditemukan agar dapat menemukan kembali Aisyah, tetapi tetap saja ia tidak dapat menemukan istrinya. Kini 2 tahun sudah Aisyah menghilang. Untuk menghilangkan kesedihannya, ia mulai mengisi hari-harinya dengan menyibukkan diri sebagai dosen, menyibukkan dirinya untuk semakin dekat lagi dengan percintaannya, dan sebagai pemilik minimarket dan butik yang dulu ia dirikan bersama Aisyah, sekaligus memperbaiki citra Islam dan Muslim di negeri pertama di dunia itu. Ia berbuat baik kepada masyarakat di sekitarnya dan tanpa memandang bulu, termasuk membantu tetangga Yahudinya yang diusir oleh anak tirinya dan rumahnya, membantu tetangganya, dan terang-terangan membenci Islam untuk bisa menggapai cita-citanya menjadi pemain biola terkenal dan pemain sepak bola terkenal, dan mengizinkan seorang pengemis muslimah untuk tinggal di rumahnya yang kemudian diketahui bahwa pengemis itu bernama Sabina. Selanjutnya, hingga pada suatu hari, keluarga Aisyah datang berkunjung ke Edinburgh dan menyarankan kepada Fahri untuk menikah lagi dengan Huda, sepupu Aisyah. Perang batin dalam diri Fahri pun dimulai, di mana satu sisi ia didesak oleh orang sekitarnya untuk menikah lagi, tetapi di satu sisi ia juga merasa takut akan menzalimi istri barunya apabila ia menikah, karena ia takut tidak dapat mencintai istri barunya seperti ia mencintai Aisyah. Berbagai cara dilakukan Fahri untuk mendapatkan jawaban atas kegundahan hatinya, termasuk sholat istikharah, hingga Fahri memutuskan untuk menikah dengan Huda. Dari pernikahannya dengan Huda, Fahri memiliki anak laki-laki yang bernama Umar Al-Faruq. Hubungan Fahri dan Huda pun semakin erat dengan adanya Umar. Sejak lahir, Huda meminta kepada Sabina untuk menjadi ibu angkat Umar. Selang beberapa tahun sejak kelahiran Umar, Huda meninggal, dan agar Umar dapat terus melihat wajah ibunya, Huda berwasiat kepada Fahri agar wajah Sabina dioperasi menjadi wajah Huda. Huda juga berwasiat kepada Fahri untuk menikah lagi dan menjual semua barang Huda yang masih bisa digunakan, lalu uang hasil jualannya digunakan untuk membangun masjid dan untuk tempat belajar membaca Al-Quran. Apabila ada barang mulia yang tidak layak dijual, maka barangnya diberikan saja kepada yang lebih membutuhkan. Dalam kesedihan Fahri ditinggal kuliah, ia bertanya kepada semua guru besarnya di pesantren dan Universitas Al-Azhar tentang wasiat kuliah yang ingin wajahnya dan Sabina untuk dioperasi. Ada berbagai macam pendapat yang diterima Fahri. Ada yang mengatakan itu haram karena sama saja dengan menyakiti mayat, tetapi ada juga yang mengatakan itu bisa saja karena itu adalah wasiat dari kuliah sehingga harus dilaksanakan. Hingga akhirnya Sabina melakukan operasi untuk memperbaiki wajahnya dan agar Umar dapat terus mengingat wajah ibunya. Tak lama setelah operasi wajah Sabina, Fahri meminta dokter untuk melakukan operasi pita suara. Juga sebenarnya Fahri ingin membuat dirinya semakin yakin bahwa yang selama ini menjadi Sabina adalah Aisyah. Meskipun ia belum tahu alasan Aisyah untuk menyamar menjadi Sabina saat di penjara di Palestina. Saat di Palestina, ia diberitahukan polisi wanita yang bertugas bahwa sebentar lagi ia akan diinterogasi oleh pihak kepolisian di Palestina.
Namun, teman satu sel Aisyah memberitahukannya bahwa bila ia diinterogasi polisi itu, sama saja dikatakan kalau ia akan diperkosa. Saat itu, ia dapat ide untuk merusak wajahnya karena ia berpikiran bahwa seseorang tidak akan tertarik untuk memperkosanya apabila wajahnya menjadi buruk ataupun rusak. Aisyah lebih memilih merusak wajahnya dibandingkan kehormatannya disentuh oleh orang selain suaminya. Akhirnya, Aisyah dan Fahri kembali hidup bersama. Selanjutnya tentang ekranasi film Ayat Cinta, yaitu tema baik dalam novel maupun film Ayat Cinta 2, tema yang diangkat adalah tentang religi, cinta, dan juga budaya. Dan selanjutnya tokoh dan penokohan. Yang pertama ada Fahri Abdullah. Fahri Abdullah bersifat baik, penyabar, cerdas, setia, dan suka membantu. Yang kedua ada Aisyah, dia istri, bersifat baik, penyabar, romantis, rela berkorban, tulus, dan cerdas. Selanjutnya yang ketiga ada Paman Hulusi, dia baik, setia, dan suka membantu. Dan yang keempat ada Misbah. Misbah bersifat baik dan juga pengertian. Yang kelima ada Brenda. Brenda bersifat pemabuk yang mudah putus asa. Yang kelima ada Nenek Katrina. Dia adalah orang Yahudi yang sebenarnya baik, tapi ia kurang sopan dan semakin kesepian semenjak anaknya meninggal. Dan yang ketujuh ada Keira. Keira sangat membenci Muslim karena ayahnya meninggal karena bom di London yang membuat mimpinya menjadi pemain bola yang andal dan terkenal menjadi hancur dan berantakan. Yang ke-8 ada Nyonya Janet. Nyonya Janet ini agak cuek terhadap anaknya sendiri dan hidupnya hanya untuk mencari uang. Dan yang ke-9 ada Mulia. Dia bersifat baik, berwawasan luas, cakap, dan juga membantu. Dan yang ke-10 ada Baruch. Dia sangat keji dan juga dia adalah tentara Yahudi yang kejam dan sangat tidak berkemanusiaan, sangat sombong dan mengaku dirinya sebagai hamba pilihan. Dan yang ke-11 ada Johnson. Dia bersifat jahil dan dia anak yang sebenarnya baik, tapi karena pandangan yang salah terhadap Muslim yang membuat dia sangat membenci Muslim dan terutama membenci Fahri. Ya, dan kita selanjutnya akan membahas mengenai ekranisasi novel ini. Jadi ada beberapa perbedaan nih antara perwatakan ataupun penokohan dalam novel dengan filmnya. Kita akan membahas dari yang pertama. Karakter Fahri sebagai tokoh utama dalam novel Ayat-Ayat Cinta 2, di bukunya itu digambarkan sebagai sosok seorang profesor yang profesor filologi yang cerdas, alim, ramah, memiliki toleransi tinggi terhadap perbedaan agama, bahkan paling bikin greget itu tidak berani menatap mata perempuan. Itu adalah kehebatan Fahri dalam novel. Akan tetapi dalam filmnya di sini dikatakan bahwa banyak sekali adegan-adegan yang Fahri di sini seakan-akan mau berfoto bersama dia, kemudian menerima pemberian ataupun hadiah dari seorang wanita dan bahkan menghabiskan waktu bersama di dalam rumah Fahri. Hal ini yang menjadi perdebatan ataupun perbedaan antara novel dengan filmnya. Selanjutnya yaitu karakter Hulya atau keponakan Aisyah. Di novel ini Hulya adalah seorang keponakan Aisyah yang mana dia itu berpakaian sulihah dan berhijab. Akan tetapi beda sekali dengan filmnya. Hulya di sini digambarkan sebagai seorang tokoh yang bebas dan tidak berhijab. Selanjutnya yaitu karakter Yasmin. Dalam novel disebutkan bahwa ada seorang karakter yang bernama Yasmin, akan tetapi di novel karakter Yasmin dihilangkan. Selanjutnya itu Brenda, tetangga Fahri yang suka mabuk-mabukan. Aslinya dalam novel si Brenda ini adalah seorang wanita Skotlandia, tapi berbanding terbalik dengan filmnya digambarkan bahwa Brenda ini adalah seorang wanita yang berasal dari Malaysia. Selanjutnya latar tempat dalam film dan novel Ayat-Ayat Cinta 2 adalah di Gaza, Skotlandia, London, Budapest, dan juga Jakarta. Dan masih dengan suasana yang mengharukan, menggembirakan, penuh semangat, menyedihkan, dan sangat menyentuh bagi para pembaca maupun yang menyaksikan pertunjukan film. Selanjutnya alur. Ada perbedaan alur antara film dengan novel Ayat-Ayat Cinta 2, yaitu alur maju pada novelnya dan memiliki alur campuran pada filmnya. Dalam bacaan novel, pembaca diberikan keanehan dan dibuat bertanya-tanya apa yang sedang terjadi pada Fahri dan Aisyah. Kemana Aisyah? Kenapa Fahri diceritakan selalu mendoakan Aisyah yang membaca juga belum tahu, seperti Aisyah telah mati, dan hal ini digambarkan dari saat Fahri sedang berdoa karena menyebut nama Aisyah.
dan Maria berada di tempat terbaik. Pembaca langsung dialihkan karena semua tahu bahwa Maria memang sudah tiada yang diceritakan dalam ayat-ayat cinta salib. Namun dalam film kita tidak dibuat penasaran sama sekali dengan alur campuran yang terlebih dahulu menceritakan Aisyah di Palestina dan kondisinya sehingga saya sebagai penonton sudah pesimis begitu melihat menit awal dari film ini. Selanjutnya di bagian akhir dalam film Ayat-Ayat Cinta ini sungguh mengharukan. Istri yang Fahri cintai, yang dia sayangi dan sebentar lagi ia akan memiliki anak dua yang sedang dalam kandungan Hulia itu tiba-tiba sirna. Hulia meninggal dalam tragedi pembunuhan yang dilakukan seorang residivis. Semua yang Fahri idam-idamkan dengan kehadiran anak kedua itu tiba-tiba hancur bersama pujaan hati yang ia cintai. Sabina yang selama ini yang tinggal bersama Fahri dan ia jadikan asisten rumah tangga yang selama ini menyiapkan semua keperluan Fahri dan Hulia. Bukan hanya itu, Sabina juga merawat Umar dan sangat baik dan terlatih seperti anak kandungnya sendiri. Tak disangka, ternyata istri yang selama ia cari, ia tunggu dan ia rindukan itu adalah Sabina yang menyamar karena wajahnya buruk setelah kejadian penyiksaan yang terjadi di dalam penjara Palestina yang dilakukan oleh tentara Israel kepada Aisyah. Aisyah tak ingin membuat Fahri kecewa dengan penampilannya yang sudah tak cantik lagi, bahkan buruk rupa itu. Selanjutnya, sonor, suara atau sonor. Suara dalam film Ayat-Ayat Cinta 2 terdengar jelas dan nyaring, sehingga penonton dapat menikmati dan terbawa suasana ketika menonton film tersebut. Pelafalan para tokoh juga jelas, sehingga dapat dengan mudah tersampaikan kepada para penonton. Sinematografi dalam film Ayat-Ayat Cinta 2 sangatlah baik dan cerdas, benar-benar bisa menangkap dan menggambarkan Eropa dengan sungguh cantik dan mulus. Bangunan dan arsitektur bergaya Eropa benar-benar memanjakan mata kita. Begitupun lagu yang dibawakan oleh penyanyi pop terkenal Indonesia ini, mulai dari lagu Rosa, Isyana, hingga Krisdayanti begitu mendukung adegan film ini, sehingga para penonton ikut hadir dalam film ini. Miss and Scenes. Setiap hal yang terlihat di dalam sebuah frame film, Miss and Scenes sendiri meliputi beberapa aspek, antara lain setting, aktor, blocking, kostum, dan lighting. Semua aspek itu tidak hanya berperan secara naratif, tetapi juga secara visual maupun puitis. Dalam hal ini, para pemain dapat menunjukkan aktingnya dengan sangat baik dan dapat mendalami peran. Akan tetapi, ada beberapa hal yang mengganjal terkait dengan penokohan yang berbeda antara film dengan novelnya, sehingga akan menunjukkan ekspektasi bagi para penonton yang sudah membaca novel ini. Pemilihan figura orang asli Eropa juga menambah kesan bahwa kisah ini memang benar-benar terjadi di Eropa. Kostum yang digunakan dalam film ini sudah sangat menggambarkan pakaian sehari-hari orang Eropa. Lighting atau pencahayaan juga sudah sangat baik sehingga dapat mendukung kualitas film ini. Ya, selanjutnya kita akan membahas mengenai topik yang diangkat dalam novel maupun film Ayat-Ayat Cinta 2. Konflik di Ayat-Ayat Cinta 2 seakan senada dengan film yang pertama, masih didominasi oleh perang ajaran Islam dalam menyelesaikan permasalahan cinta dan ranah personal. Akan tetapi bukan berarti film ini tak mencoba dalam menjawab berbagai isu-isu sosial, mulai dari isu-isu keragaman budaya, Islamofobia, dan konflik Palestina-Israel coba diangkat oleh film yang diproduksi oleh Manoj Punjabi. Selanjutnya yaitu hal-hal yang menarik perhatian. Yang pertama yaitu Fahri yang selalu memaafkan ketika dihina dan direndahkan. Fahri yang membantu siapa saja tanpa melihat latar belakang suku, ras, dan agama. Operasi transplantasi wajah yang sedemikian miripnya, mengorbankan nyawa demi orang lain. Sinematografi dan penggambaran Eropa yang luar biasa, akting yang totalitas dari para pemain, tetap memegang teguh kepercayaan di tengah tekanan Muslim, menjaga kehormatan dengan segala cara. Selanjutnya kami akan membahas tentang perbedaan lain antara novel dan juga film di Ayat-Ayat Suci, Ayat Cinta kedua. Yang pertama, Fahri menempatkan Aisyah di lantai ground rumahnya agar tidak satu lantai dengannya. Lagi pula Fahri tinggal dengan asistennya yang selalu memanggil Fahri dengan sebuah vocab. Yang kedua, dalam film tidak ada kejadian yang mengingatkan Fahri pada Aisyah lewat ketidaklangsungan kehadiran Sabina. Padahal dalam bacaan kasar dan dari masakan Sabina yang sebagai asisten perempuan di rumah Fahri selalu
sama dengan rasa yang dimasak tangan Aisyah istrinya. Keadaan ini mengingatkan Fahri pada Aisyah, namun Fahri tidak yakin karena setiap malam Sabina selalu membaca surat Al-Quran dan suara yang jauh berbeda dengan Aisyah. Lagi pula Aisyah selalu suka dengan surat Al-Anfal, sedangkan Sabina selalu membaca surat At-Taubah. Dan yang ketiga, masa-masa pernikahan Fahri dan Hulia. Dalam bacaan pernikahan Fahri, ia membuat pembaca terharu melihat keadaan rumah tangga Fahri dan Hulia. Yang paling membuat saya terharu saat Hulia menceritakan pada Sabina, karena setelah 3 bulan menikah, dia masih belum menjadi perempuan yang sempurna bagi suaminya. Ia menceritakan pada Sabina bahwa Fahri sama sekali tidak menyentuhnya, tidak seperti suami istri layaknya. Mendengar hal itu, Sabina memberikan puisi yang didapat di meja kerja Fahri saat ia memberikan ruangan kerja itu. Setelah 3 bulan lamanya, akhirnya di malam itu Hulia membisikkan puisi yang dimilikinya pada Fahri, hingga Fahri tenggelam dalam rasa bahwa yang membisikkan itu adalah Aisyah. Dalam film tidak dibuat segreget ini, Hulia langsung hamil dan memiliki anak, sehingga tidak ada klimaks konflik dari keadaan setelah Fahri menikah. Selanjutnya, yang keempat, perbedaan yang mungkin tidak bisa diterima pembaca, bahwa nenek Katarina mengetahui bahwa Sabina adalah Aisyah sebelum Fahri mengetahuinya. Dalam bacaan tidak ada sama sekali tokoh dalam novel yang tahu bahwa Sabina adalah Aisyah sampai Fahri mengetahuinya sendiri. Yang kelima, perbedaan saat Fahri mengetahui Sabina. Dalam bacaan, sosok Sabina yang dibuka rusak dan jijik membuat Hulia berkeinginan untuk mempercantik Sabina. Namun, Sabina selalu enggan, dan akhirnya pada suatu masa, Hulia mendapati keadaan hidupnya yang sekarat dan sudah tidak bisa kembali melanjutkan hidupnya. Ia berkeinginan memberikan bentuk wajahnya kepada Sabina sebagai pesannya. Dokter langsung melakukan operasi pada Hulia dan Sabina. Pada saat itu, Sabina belum menyadarkan diri, namun Fahri pulang ke rumahnya karena ada suatu kebutuhan yang harus dia ambil. Langkahnya menuju kamar Sabina untuk mengambil sesuatu dikejutkan dengan penemuan foto pernikahannya dengan Aisyah dan sebuah cincin pernikahannya. Ia langsung terkejut dan menangis. Ia baru berpikir dalam ingatannya bahwa mungkin saja dia Sabina adalah Aisyah. Rasa masakan yang ia buat sama persisnya dengan Aisyah. Puisi yang didapatkan Hulia saat malam itu pasti dari Sabina. Fahri menangis terseduh di kamar Sabina, memikirkan betapa pahit dan sengsaranya hidupnya penyiksaan di Palestina. Hidup sebagai pengemis hingga menjadi asisten di rumahnya sendiri dan menyaksikan dunia pernikahan suaminya. Namun, dalam film saat Hulia sekarat, Hulia malah menyebut Aisyah pada Sabina hingga Fahri akhirnya tahu bahwa Sabina adalah Aisyah dan tidak ada rasa sesedih saat kita membaca novel. Yang selanjutnya kita ke slide yang terakhir. Ini dalam novel Ayat-Ayat Cinta adalah saat Sabina baru saja selesai menunaikan sholat, Fahri datang dan langsung memeluknya hingga mereka berdua berurai air mata dalam sajadah dan saling menjelaskan keduanya. Di sini baru diceritakan nih apa sih yang terjadi dengan Aisyah di Palestina, sehingga ia memutuskan untuk tidak tampil dengan wajah rusak di hadapan Fahri karena ingin selalu menampilkan yang terbaik untuk suaminya. Wajah itu didapatkan karena ia melukai dirinya sendiri agar tidak ada orang yang mau menyentuhnya dan merasa jijik melihatnya demi melindungi kehormatannya. Tentang debat di novelnya ini sebenarnya debatnya itu seru, membahas tentang Amalek, sedangkan di filmnya adalah tentang keberagaman dan cinta damai. Makanya bagian ini dikritik, ngapain sih kita baca buku tebal-tebal sampai larut-malam kalau akhirnya film nggak sesuai dengan ekspektasi kita di awal. Bayangkan saja kalau tetap membahas hal yang sama seperti di novel, mungkin nggak akan dapat syuting juga sih dari pihak sinagog atau tempat ibadah Yahudi, karena film ini mah cari aman aja ya. Selanjutnya yaitu scene saat Fahri melamar Hulia. Di sini ada hal yang sangat mengganjal nih. Kalau dalam novelnya tuh nggak gitu, nggak ada khalwat atau berdua-duaan. Dan yang terakhir, Hulia bukan ditusuk oleh Bahadur, tetapi oleh anaknya nenek kafirnya yang sangat membenci Fahri. Sekian dari kelompok kami, terima kasih atas perhatiannya. Kami bertiga mohon undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.